Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas sejarah yaitu Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia Masa Reformasi yang bertema masa kepemimpinan B.J. Habibie yang beranggota Aisyah Nursalsabila dan Resti Arnifah. Kronologi. Karena banyak sekali gejolak yang terjadi di pemerintahan atas pimpinan Soeharto, para pemuda melakukan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 12 Mei 1998. Presiden Soeharto terpaksa mundur dari jabatan presiden yang dipegangnya selama lebih kurang 32 tahun. Soeharto mundur, maka wakilnya yakni B.J. Habibie pun diangkat menjadi Presiden RI ketiga berdasarkan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Namun, masa jabatannya sebagai presiden hanya bertahan selama 512 hari. Program pada bidang pertama yaitu bidang politik, yang kedua yaitu bidang ekonomi. Bidang politik dalam keberhasilan memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan apresiasinya, membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas, anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, membentuk 3 undang-undang yang demokratis, penyelesaian masalah Timur Timur, pemberian gelar pahlawan reformasi bagi korban Trisakti. Bidang politik tidak berhasil, yaitu pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Bidang ekonomi dalam keberhasilan, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah hutang luar negeri, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bidang ekonomi tidak berhasil, distribusi sembako terutama minyak goreng dan beras. Keberhasilan, yang pertama di bidang politik, kedua bidang ekonomi, ketiga bidang manajemen internal ABRI, keempat bidang hukum. 1. Bidang politik. A. Kebebasan pers. Dalam hal ini, pemerintah memberikan kebebasan bagi pers di dalam pemerintahannya, sehingga semasa pemerintahan Habibie ini banyak sekali bermunculan media massa 21. B. Pemberian gelar pahlawan reformasi bagi korban Trisakti. Pemberian gelar pahlawan reformasi pada mahasiswa korban Trisakti yang menuntut lengsernya Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998 merupakan hal positif yang dianugerahkan oleh pemerintahan Habibie, di mana pemerintah ini mampu melegitimasi Habibie sebagai bentuk penghormatan mahasiswa sebagai gerakan pelopor mahasiswa. C. Pembentukan parpol dan percepatan pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999. Presiden RI ketiga ini melakukan perubahan di bidang politik lainnya, diantaranya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR. Itulah sebabnya setahun setelah reformasi pemilihan umum dilaksanakan bahkan menjelang pemilu 1999, partai politik yang terdaftar mencapai 141 dan setelah diverifikasi oleh tim 11 komisi pemilihan umum menjadi sebanyak 98 partai. Namun, yang memenuhi syarat mengikuti pemilu hanya 48 parpol saja. Selanjutnya, tanggal 7 Juni 1999 diselenggarakan pemilihan umum multipartai. D. Pemberian gelar pahlawan reformasi bagi korban Trisakti. Pemberian gelar pahlawan reformasi pada para mahasiswa korban Trisakti yang menuntut lengsernya Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998 merupakan hal positif yang dianugerahkan oleh pemerintah Habibie, di mana penghargaan ini mampu melegitimasi Habibie sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan dan pengorbanan mahasiswa sebagai pelopor gerakan reformasi. 2. Bidang ekonomi. Di dalam pemulihan ekonomi, secara signifikan, pemerintah berhasil menekan laju inflasi dan gejolak moneter di bidang saat ini awal terjadinya krisis.
pada tanggal 21 Agustus 1998, pemerintah membekukan operasional Bank Umum Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Kemudian di awal tahun selanjutnya, kembali pemerintah melikuidasi 38 bank swasta, 7 bank diambil alih pemerintah dan 9 bank mengikuti program rekapitulasi. Bidang manajemen internal ABRI. ABRI telah melakukan kebijakan-kebijakan sebagai langkah perubahan politik internal yang berlaku tanggal 1 April 1999. Kebijakan tersebut antara lain pemisahan Polri dan ABRI, perubahan staf sosial dan politik menjadi staf teritorial, likuidasi fraksi ABRI di DPR, DPRD 1/11, pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan parpol yang ada, komitmen dan netralitas ABRI. Kendala: Habibie memulai jabatan dengan kepercayaan rendah dari aktivitas mahasiswa, militer, sayap politik utama, investor luar negeri, dan perusahaan internasional. Kondisi saat Habibie memimpin perekonomian sedang dalam keadaan terpuruk. Inflasi ditargetkan 80% untuk 1 tahun berjalan. Indonesia sedangkan memasuki kekurangan panen akibat badai El Nino. Perusahaan besar seperti Simpati Air, PT Atra Internasional tidak beroperasi lagi. Nilai tukar rupiah berada di bawah Rp10.000, bahkan mencapai level 15.000 sampai 17.000 dolar. Setara dengan 113 juta orang Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Berakhirnya jabatan Habibie pada tanggal 14 Oktober 1999, Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR, namun terjadi penolakan terhadap pemerintahan Habibie, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rezim Orba. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amin Rais menutup rapat paripurna sambil mengatakan, dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak. Pada hari sama, Habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.